Oke, kemarin kita sudah belajar rumus-rumus untuk menghitung selimut, terus juga end bearing untuk berbagai material tanah dan juga jenis fondasi dalam, yaitu pancang atau bor. Ya, di friksinya seperti apa, di ujungnya seperti apa, kita udah belajar. Ini resepnya dosen-dosen ITB ini ya. Yang kalian lihat ini resepnya dosen-dosen ITB. Ya, dosen-dosen geoteknik. Nah, terus ini buat perbandingan. Kalau kalian mau buat perbandingan, ada beberapa konsultan di Jakarta yang menggunakan ini berbeda. Misalnya, kemarin kita kan sudah saya kasih tahu, kalau di dosen ITB, banyak kan pakai 6N. Ya. Nah, ini orang ini pakai 5N kalau silt. Kalau clay, pakai 10N. Kalau pasir, yang pakai 3N. Kalau SPT-nya kurang dari 53. Kalau SPT-nya lebih dari 53, dia pakai rumus ini. Ini untuk friksi. Untuk end bearing, ada yang sama pakai 9C seperti kita. Untuk pasir ada yang pakai 6,7 N. Ini salah satu konsultan di Jakarta ya. Jadi beda-beda. Ini menunjukkan bahwa rumus resepnya dosen ITB ini belum tentu juga diadopsi oleh orang lain, tergantung pengalaman dan keyakinan masing-masing. Ya, konsultan 2. Ya, konsultan 2. Ada ngambil 3N pasir. C-nya 5 sampai 6N untuk lempung. Ya, macam-macam. Ini bisa kalian baca sendiri. Ini cuma untuk menunjukkan bahwa ada variasi untuk menentukan daya dukung tanah. Jadi kalau misalnya Royce ngitung hasilnya sekian, lalu Adrian menghitung hasilnya beda, itu keyakinan masing-masing. Jadi nggak bisa kita paksakan yang lebih benar Royce, yang lebih benar Adrian, dan sebagainya. Ya, itu Kania kok sama orang banyak ya presentasinya ya, Pak, dengerin kuliahnya ya. Itu kok bisa gitu ya? Pakai apa ya? Kamu di toko kopi ya? Oke, di toko kopi enggak tadi. Oh, keren kan bisa keluarin di sini. Di sini. Yudi nggak bisa dengar materi. Aduh. Nanti lihat rekaman aja. Jos. Oke. Ya. Lanjut. Nah, kemarin kita kan sudah ngitung ya. Misalnya kita sudah ngitung dengan rumus-rumus ini, ya, dengan rumus-rumus resep dosen ITB ini, jangan lupa, ini rumus untuk mendapatkan ultimate. Ya, ultimate ya. Bisa dipahami ya. Sehingga kita perlu mengaplikasikan sebuah angka keamanan. Ya, ini angka keamanan itu ada yang 2,5, ada yang 3, tergantung yang kita hadapi. Tapi biasanya 2,5, ya, 2,5. Nah, ini untuk satu tiang loh ya, karena yang kemarin kita hitung ini sebuah tiang, ya. Ini sebuah tiang. Kita belajar satu tiang dulu, meskipun biasanya hampir nggak pernah satu tiang dipasang satu aja. Jadi selalu ada temennya. Nanti kita akan belajar ke sana, ya. Paham ya? Paham toh? Paham ya? Jawab. Oke, untuk paham gitu jawab. Ya, keren. Yang lain mana? Kenapa cuma satu orang yang jawab? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Pakai mic aja nggak apa-apa, biar kalian hemat pulsa gitu. Pakai chat maksudnya. Paham, Pak. Ya pakai chat aja nggak apa-apa. Apa siapa? Mic-nya dimatiin aja biar kalian hemat data. Oke. Ini kemarin kalau mancang tiang pipa. Oke. Sekarang ini materi yang akan saya sampaikan, negative skin friction. Ya, ini penting. Penting supaya pengetahuan kalian di atas rata-rata. Nah, nggak ada suara orang ya.
Ayo, mic-nya dimatikan yang lain. Ya, kita masuk materi. Nih, tadi cuma materi kilas balik yang kemarin. Sekarang materi yang beneran. Yang hari ini. Ya, negative skin friction. Negative skin friction. Ya, kemarin kan sudah diberitahu ya. Loh, kenapa ini? Jangan ditulis-tulis dong. Siapa tadi yang usil? Lihat nih, ya kemarin kita sudah belajar bahwa ketika sebuah fondasi menerima beban, maka beban itu akan didistribusikan penerimaannya oleh friksi di sekitar di selimut ini dan juga end bearing. Ya. Lihat ya, paham ya? Jadi ketika menerima beban ini, yang akan menghadapi beban ini adalah selimut, friksi, dan juga end bearing. Itu idealnya. Jadi kalian harus tahu bahwa ini idealnya seperti ini. Tapi ada kasus khusus yang membuat kondisi ini menjadi tidak ideal dan justru yang tadinya adalah kawan menjadi lawan. Ya, beban ini dihadapi oleh kawan kita yaitu friksi dan end bearing. Ya, beban ini dihadapi oleh friksi dan end bearing. Jadi teman kita itu friksi dan end bearing. Itu kondisi ideal. Akan ada sebuah kasus non ideal ketika teman-teman tadi tidak bisa mendukung beban yang ada. Yaitu adalah kondisi di mana yang terjadi adalah negative skin friction. Kita akan lihat ya. Nah, ini. Nah, ini kasus tidak ideal di mana tadinya yang menjadi teman kita yaitu friksi justru menjadi lawan kita. Ya, menjadi lawan itu berarti apa? Berarti ikut membebani, bukan hanya sekedar tidak memberi bantuan, tapi justru malah melawan, ya, karena dia jadi negatif. Kita akan pelajari itu hari ini. Ya, kalian harus tahu kondisi yang menyebabkan dia menjadi lawan. Ya, menjadi lawan itu misalnya ya, ini kasusnya. Negative skin friction umumnya terjadi ketika tanah lunak ini terkonsolidasi. Ya, tanah lunak ini terkonsolidasi, di mana fondasi tiang tersebut kita tanam di tanah lunak ini. Di tanah lunak yang sedang terkonsolidasi. Terkonsolidasi karena apa? Karena ada beban. Macam-macam bebannya. Salah satu contohnya adalah karena urukan. Ya, karena ada urukan, ditimbun, maka tanah setebal 25 meter ini bisa mengalami konsolidasi. Mengalami konsolidasi berarti apa? Berarti turun. Ya, mengalami konsolidasi berarti turun. Nah, kalau dia turun, maka dia relatif turunnya bisa jadi lebih cepat daripada si tiang. Ya, misalnya di sini kita pasang tiang ya, ada tiang ini ya, tiang kita, ya, tiang fondasi kita. Nah, tiang ini menerima beban dari struktur, tapi tanah di sini juga menerima beban dari urukan atau timbunan ini. Sehingga
Sehingga tanah ini turun ya. Tanah ini turun terkonsolidasi. Nah, kalau tanah ini turun terkonsolidasi, yang terjadi tanah yang tadinya diminta untuk memegang fondasi ini, dia tidak bisa memegang fondasi. Padahal ketika tanah tadi memegang fondasi, tanah tersebut membantu friksi, dalam bentuk friksi, menahan fondasi dalam bentuk friksi. Ya. Tapi karena tanah ini bergerak ke bawah, dia jadi tidak bisa memegang fondasi. Ketika dia tidak bisa memegang fondasi, dia justru malah menarik fondasi ke bawah karena dia turun, menempel di fondasi, tapi karena dia turun, jadi dia seperti menarik ke bawah, ya. Justru akhirnya menjadi tarikan ke bawah. Gaya-gaya tadi justru malah membuat fondasi semakin merosot ke bawah. Itulah yang dinamakan negative skin friction, ya, di mana yang tadinya diminta untuk memegang malah menjadi menarik ke bawah. Kenapa menarik ke bawah? Ya karena terjadi konsolidasi, dia turun. Dia turun berarti dia semakin ke bawah. Oke, itu ya ceritanya ya. Nih. Sini ya. Ini kondisi yang gambar paling kiri ya. Itu adalah kondisi tanah yang ideal. Ya. Tapi ya pertama ketika beban timbunan ini belum membuat tanah itu turun, maka yang terjadi adalah kondisi ideal. Skin friction-nya semua membantu kita melawan beban yang ada. Ya, end bearing juga membantu kita. Tapi seiring dengan waktu, karena ada timbunan ini, tanah very soft clay ini akan turun. Ya, akan turun. Sehingga menarik fondasi ini ke arah bawah. Ada sebagian yang menarik ke arah bawah, ada sebagian yang masih bisa membantu. Tapi lama-lama banyak yang menarik ke bawah. Sehingga pada akhirnya terjadi kesetimbangan. Ada suatu titik di dalam sepanjang fondasi ini, ada suatu titik di mana masih ideal, yaitu masih menahan beban yang ada, dan juga di atasnya justru malah menarik fondasi ke bawah. Titik ini yang disebut titik netral, yaitu titik peralihan antara negative skin friction dan juga positive skin friction. Ya, titik netral ini nanti bisa kita dekati di mana letaknya, itu akan kita pelajari. Nah, jadi konsepnya adalah terjadi negative skin friction karena adanya penurunan tanah di mana yang tadinya seharusnya memegang fondasi menjadi membebani fondasi karena dia menarik ke bawah. Oke, jadi kalau kalian nanti mau mengamati di sepanjang tiang ini akan ada sebuah titik yang dinamakan titik netral. Disitulah titik terjadi perubahan antara positif dan negatif skin friction, di mana di atas titik netral tersebut semuanya adalah negatif menarik ke bawah, dan di bawah titik netral tersebut baru terjadi positif skin friction. Nah, yang perlu saya kasih tahu sekarang adalah bahwa apa ya? Bentar. Oke. Ini sudah. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Kondisi tidak ideal ini terjadi karena tanah terkonsolidasi. Ya, ayo dijawab ya. Tanah negatif skin friction ini terjadi karena tanah ini mengalami konsolidasi. Bisa karena beban apapun, termasuk beban timbunan. Ya, ini konsep idealnya seperti ini. Jadi, kalaupun itu tanah lunak, tapi tidak terjadi konsolidasi, ya masihlah dia berlaku ideal, yaitu
semua positif skin friction. Tapi begitu dia mengalami penurunan, disitulah dia mengalami negatif skin friction. Oke, selain itu ada kondisi lain ya. Jadi begini ya. Katakanlah ini kondisi ideal, yang sebelah kiri sendiri ya, kondisi ideal. Kondisi ideal. Kondisi ideal ini di kondisi ideal ini ketika katakanlah ya tanah ini tidak turun ya, tanah ini kondisi ideal, tidak mengalami konsolidasi di sini, saya mau cerita, dia mendapat beban, maka yang terjadi friksinya adalah positif. Ya. Sudah tentu ketika tiang ini dibebani oleh beban ini pasti dia akan turun ya. Sudah wajar lah ya, dibebani kok nggak turun, aneh itu ya. Ya meskipun turunnya kecil tapi dia turun. Ya. Katakanlah dia turun, di sini dia turun. Tapi di sini tadi saya kasih contoh bahwa ini kondisi ideal sehingga tanah yang lunak ini, tanah di sini ini tidak turun. Ya. Nah, fondasinya ini turun relatif kecil. Selama tanah di sekelilingnya fondasi ini turunnya lebih kecil daripada turunnya si fondasi ini, maka yang terjadi positif skin friction. Ya, positif skin friction. Ingat itu. Pile tiang mau tidak mau dibebani, maka dia akan turun. Tapi selama penurunannya dia adalah relatif lebih besar daripada si penurunan si tanah ini, ya, maka yang terjadi adalah positif skin friction. Kalau saat negatif skin friction gimana, Pak? Saat negatif skin friction, tanah di sini turun karena adanya timbunan di sini. Ya, tanah di sini turun karena adanya timbunan di sini. Fondasi ini pun turun karena ada beban di sini. Tapi ketika tanah ini turunnya lebih cepat daripada si fondasi ini, maka dia justru membebani si fondasi. Sehingga yang terjadi adalah negatif skin friction. Ada suatu titik netral tadi, di mana penurunan tanah dan penurunan fondasi adalah sama. Sehingga netral, tidak ada negatif dan tidak ada positif. 0. Ya. Di bawah netral tadi yang terjadi adalah penurunan fondasi lebih tinggi daripada penurunan tanah. Sehingga yang terjadi positif. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi semuanya kembali ke masalah mana yang lebih banyak turunnya atau lebih cepat turunnya, lebih besar turunnya. Ya. Nah, tanah turun karena apa, Pak? Karena timbunan. Ya, karena beban lain. Fondasi turun karena apa, Pak? Ya utamanya karena beban-beban struktur yang dia pikul. Ya, paham ya? Paham ya? Terus kan? Ayo jawab. Jawab. Ya, Jos. Oke. Oke, kita bisa lanjut ya. Jadi dulu konsepnya ya. Konsepnya itu dulu. Tanah tersebut turun. Kalau tanah ini turun, tapi dia pun lebih lambat daripada si fondasi, ya negatif skin friction kemungkinan besar tidak terjadi. Paham ya? Paham. Siap. Oke. Aduh. Apa ya? Nah, ini teman-teman. Jadi di sini gambar proyek nyata ya ini ya. Aslinya dulu tanah-tanah ini ada di sini. Ya, di sini. Tapi karena negatif skin friction terjadi, karena ada penurunan konsolidasi di sini, ya, maka tanah ini turun. Jadi tadinya di sini jadi turun. 70 cm. Ya. Jadi kalau kalian lihat kondisi lapangan seperti ini, ada indikasi kemungkinan besar bisa terjadi negatif skin friction. Sehingga yang teman-teman lihat nih. Kita lihat rumus ini tadi ya. Lihat rumusnya nih. Ini kan porsi dari skin friction ya. Jadi daya dukung ultimate itu, daya dukung itu adalah penjumlahan selimut atau friksi dan ujung atau end bearing. Tapi ketika ini menjadi lawan, sebagian menjadi lawan,
pastilah yang kita hitung ini kenyataan bakal lebih kecil. Bisa dipahami kan? Ya. Jadi konsolidasi itu hanya satu mekanisme yang membuat tanah ini turun. Ya. Apapun itu mekanismenya, jika tanah yang di sekeliling fondasi ini turunnya lebih banyak atau lebih cepat daripada fondasi tiang ini, maka yang terjadi adalah negative skin friction. Ya. Jadi konsepnya itu. Istilahnya gini ya. Fondasi ini kan ingin menyalurkan bebannya ke tanah. Tapi kalau tanahnya aja malah turunnya banyak, ya dia tidak bisa menjadi harapan bagi si fondasi ini. Ujung-ujungnya malah tanah ini membebani si fondasi. Apapun itu mekanismenya, mau turun karena elastic settlement yang begitu besar, ataupun karena beban timbunan terus menjadi konsolidasi, itu hanya mekanisme yang berbeda-beda. Ya, itu ya. Bahayanya kalau konsolidasi, kenapa? Karena dia lama jadi nggak langsung selesai. Jadi gimana kalau nggak langsung selesai? Ya dia turun terus. Selama dia turun terus, berarti negatifnya bakal nambah, ya. Negatifnya bakal nambah. Kalau elastic settlement, ya baru di sedetik 2 detik juga sudah selesai. Maka tanah tadi nggak turun lagi. Kalau nggak turun lagi, berarti penurunan si fondasi jauh lebih besar daripada penurunan tanah, sehingga yang terjadi positif. Jadi ujungnya adalah perbedaan antara kecepatan siapa yang lebih banyak turun. Ya, ketika lebih banyak turun si tanah, maka fondasi tidak bisa tidak bisa dipegang oleh tanah. Ujung-ujungnya fondasi dibebani oleh tanah. Ya, paham ya? Paham ya? Paham toh? Paham. Paham ya? Paham ya? Terus kan? Ya. Nah ini hasilnya seperti ini nih. Wah, ini siapa ini? Ini siapa? Ada yang kenal ini nggak? Ada yang kenal beliau nggak? Jawab. Ada yang kenal nggak? Kalau nggak kenal, jawab aja nggak kenal. Nggak kenal, Pak. Ini angkatan 60-an. Angkatan 60-an. Ya, sekitar Pak Amrin. Kalian kenal dengan Profesor Amrin Syah nggak? Profesor Amrin Syah, ya, yang sinar putih itu bener. Kok tahu sih? Nggak kenal ya? Ya, itu pokoknya, ya ini sekitaran angkatannya, ini namanya Pak Derajat. Pak Derajat seputaran angkatannya Pak Amrin Syah ya. Ya, ini kalian lihat kan, kalau terjadi penurunan, ya, dari penurunan di sini, bisa jadi pipa-pipa yang tadinya lurus straight, lurus ya, jadi miring-miring seperti ini bahaya. Ya, kemungkinan tadi yang disetel supaya bisa turun, airnya bisa mengalir turun dan sebagainya, mungkin malah bisa jadi nggak ngalir dan sebagainya ya. Ini bahayanya di situ. Ya, ini buat pengetahuan tambahan ya. Halo, buat pengetahuan tambahan. Biasanya orang-orang pipa ya, orang-orang pipa itu memberi toleransi kepada orang-orang geoteknik dan orang-orang struktur. Jadi misalnya fondasi ini diberi kelonggaran, bisa kok turun tapi ya cuma sekian sentimeter. Bisa ditambahin lagi nggak Pak? Bisa jadi 10 cm Pak, biar kita desainnya lebih murah. Oh enggak Pak, itu 5 cm itu dari sini Pak. Di sini ini ada di pertemuan antara tiang ini disetting sedemikian rupa sehingga ada bagian yang bisa mengakomodasi penurunan 5 cm dan sebagainya sehingga tetap bisa lurus dan sebagainya. Ya ini orang-orang pipa yang jago ya. Kita biasanya cuma dikasih permintaannya aja. Pak, maksimal 5 cm ya Pak turunnya Pak, misalnya seperti itu ya. Itu contoh aja. Wah ini parah ini. Jadi naik turun kayak taman bermain ini ya. Nah, ini turun nangis-nangis ini. Oke. Turun nangis ini ya. Turun ya. Turun. Nah, ini Profesor Masyur ini.
turun ya, ini turun ini. Nah, jadi toh teman-teman, langkah awal ya, langkah awal kalian sebelum kalian menggunakan rumus-rumus ini, evaluasi dulu apakah bakal terjadi negatif skin friction atau positif skin friction. Paling gampang ini. Paling gampang ini ya, ngeceknya ya. Pak, ada tanah lunak tidak? Ada. Nah, kita mulai harus terwarning, mulai harus hati-hati. Pak, ada timbunan tidak di proyek kita nanti? Ada, Mas, karena tanah kita harus ditinggikan dari sini menjadi ke sini, butuh timbunan. Padahal di bawahnya ada tanah lunak, ya. Nah, itu kalian harus waspada. Waduh, Pak, kemungkinan besar terjadi negatif skin friction, Pak. Ya. Jadi di sini tidak harus timbunan ini menempel kepada tanah lunak, ya. Bisa jadi ada tanah lainnya, tapi kemudian baru ketemu tanah lunak, ya. Ini contoh aja, contoh idealnya seperti ini. Jadi tanah lunak di sini mengalami konsolidasi karena beban timbunan. Paham ya? Pak, itu kejadiannya ada di bagian yang pondasi dalam dan pondasi dangkal. Pertanyaan menarik. Kalian pasti masih ingat ya? Ya, di pondasi dangkal itu kita nggak punya friksi, ya. Kita nggak punya friksi. Ini kalau kita desain menjadi pondasi dangkal, kalian lihat end bearing-nya kita itu bakal kita tempatkan di tanah lunak, dan itu hal-hal yang harus big no-no. Kalau di pondasi dangkal, karena kalian cuma punya end bearing, kalian harus pastikan bahwa end bearing kalian itu di tempat yang cukup bagus. Jangan pernah menempatkan end bearing di pondasi dangkal di tanah lunak. Ya, itu kayak kita sekarang pergi ke epicenternya corona, ya, bunuh diri. Oke? Paham ya? Paham ya? Nah, kalau di fondasi dalam, kita masih punya friksi yang di positif, masih punya end bearing yang di tanah keras, sehingga masih ada yang bisa kita hitung. Paham ya? Ditimbun ulang atau gimana? Kalau seperti ini. Kalau seperti ini ditimbun ulang hanya mengejar elevasi akhir saja. Tapi ini harus dibenerin. Kalau ditimbun ulang, kita tinggikan dari sini, kita timbun ke sini. Lah, ininya sudah hancur rusak. Ini harus diperbaiki. Jadi ini memang harus dari awal kita antisipasi. Kalau udah kayak gini repot. Ya. Paham ya? Jadi kalau cuma ditimbun doang ya ngapain juga, mungkin cuma untuk menghindari banjir ya, dinaikin ke sini, dari sini dinaikin ke sini. Tapi secara struktural udah nangis-nangis ini. Tuh, pipa-pipanya udah, waduh, bengkong-bengkong begini. Gimana ceritanya? Ya. Ada yang kadang-kadang desain fondasi dangkal, ada yang kadang-kadang desain fondasi dangkal dan dalam, macam-macam. Tergantung kondisi tanahnya toh ya. Misalnya di Cibe, gedungnya di sebelahnya Cibe ada gedung kecil yang nggak berat, dan kebetulan tanahnya sudah bagus di permukaan, ya bisa pakai fondasi dangkal. Tapi di sebelahnya Cibe persis, butuh bangunan tinggi, dan juga ada tanah lunak di permukaan, ya mau nggak mau harus kita pakai fondasi tiang. Ya, itu semua tergantung sakitnya apa. Ya, sakit mah ya dikasih promak, jangan dikasih obat COVID. Ya toh, setuju? Setuju ya? Oke. Ya, nanti kita akan pelajari ya. Nanti kita pelajari bagaimana cara menangkalnya. Ya, bagaimana cara menangkalnya. Oke. Nah, nih kita ulangi lagi ya.
Idealnya beban menerima beban, fondasi menerima beban karena adanya friksi dan juga end bearing. Kita udah tahu ya, udah tahu dari dulu, dari kemarin-kemarin. Nah, tapi masalahnya ketika ada si negatif ini, sehingga ultimate kita adalah positif, ujung end bearing ya, end bearing ujung QP atau end bearing ditambah friksi positif IS dikurangi negatif skin friction. Ini ultimate-nya ya, ultimate-nya. Nah, belum kita melangkah ke situ, nanti akan kita pelajari bagaimana kita menentukan titik perubahan antara negatif ke positif. Sehingga kita bisa tahu, oh ini pakai positif ke atas, ke bawah pakai positif, di atasnya pakai negatif. Lapisan tanah lunaknya di bawah lapisan tanah keras. Ya, ulang lagi ya, ini ada yang tanya ya, nanti saya jawab. Bisa jelasin dulu ya. Nah, ini kan kemarin kan oke. Ini rumus kemarin. Ini kita pakai alfa ya. Negatif skin friction pada kondisi undrain. Kondisi undrain itu apa? Kondisi undrain itu berarti pakai rumus-rumus alfa. Kondisi undrain itu apa? Nanti kita jelaskan ya. Tapi yang penting diterima mentah-mentah dulu ya. Kalau kondisi undrain berarti kita akan menggunakan perhitungan friksi atau selimut menggunakan alfa untuk tanah lempung. Dan untuk tanah pasir menggunakan friksi kemarin ya. Friksi seperti gesekan antara bidang balok dan juga lantai. Oke. Nah, ini dia adalah friksi itu adalah penjumlahan nilai-nilai ini kemudian nanti dikalikan untuk tanah lempung dan tanah pasir dijumlahkan kemudian dikalikan diameter tiang dan juga dikalikan panjang masing-masing lapisan ya, panjang masing-masing lapisan. Alfa sama pakai kemarin menggunakan API ya untuk merubah kohesi menjadi adhesi. Ini kemarin sudah dikasih tahu. Nah, ini sekarang kita belajar mengetahuinya. Bentar. Nih, oke. Sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menentukan mana yang positif, mana yang negatif. Mana yang positif, mana yang negatif itu tergantung kondisi ini, kondisi tanahnya. Jadi ya jika kita memiliki tanah yang mengalami konsolidasi itu sebesar LC, sedalam LC, setebal ya, setebal LC, maka yang efektif mengalami konsolidasi itu adalah LE. Nah, apapun yang di atas LE ini akan negatif. Apapun yang di bawah LE ini akan positif. Ya, jadi tugas kita untuk menentukan berapa LE-nya. Paham ya? Paham ya? Paham nggak? Paham ya? Paham? Paham nggak? Nggak ada yang nulis di chat ini gimana? Ayo. Ya. Pak. Tugas kita mencari LE-nya. Supaya kita bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Nah, lihat nih. Ya. Ya. Untuk menghitung izinnya, itu bisa jadi ada dua pilihan. Kalian mau menggunakan faktor safety terhadap negatif skin friction tadi atau tidak. Yang lebih konservatif yang mana? Yang ini. Ya. Yang ini lebih nah, ini lebih konservatif ya. Ini yang lebih konservatif yang bawah ya. Paham ya? Yang bawah lebih konservatif karena PIJ-nya pasti lebih kecil ketika NSF-nya tidak dianggap sebagai
safety factor. Dan ini bagi saya masih lebih masuk akal. Karena ini kan beban, ya. Yang ini beban. Tapi memang ada dua metode. Apakah NSF-nya dikurangi, positifnya dikurangi NSF dulu baru dibagi safety factor, atau NSF-nya tidak dibagi safety factor. Ada dua metode memang. Ya, jadi menggunakan yang ini. Kalau mau konservatif pakai yang ini. Tapi ini pun juga dipakai di praktis, ya Pak. Di praktisi juga pakai ini. Tapi kalau mau lebih aman pakai yang ini. Nah, lihat nih teman-teman. Ya, lihat nih. Ya, gimana sih Pak? Gimana sih Pak sebenarnya kalau kita ini kan Bapak tadi cuma cerita apa namanya? Cerita teoritis. Buktinya mana Pak? Ini turun terus ini jadi negatif, ini turun jadi positif. Sorry. Ini turun jadi negatif, yang sebelah sini nggak turun terus jadi positif. Ini kan teori Pak. Buktinya mana Pak? Ya, buktinya ini bagus nih. Ini di sini kalau kita lihat lihat ya di sini ya. Ini adalah sebuah tiang yang dilengkapi dengan sensor. Ya, sensor untuk penurunan dan juga sensor penurunan lah kasar-kasarnya, sensor penurunan ya. Strain untuk menghitung penurunan. Jadi kalau kalian lihat di sini bulan November ya di sini dipasang sensor penurunan, di titik kedalaman ini dipasang sensor penurunan, di kedalaman 10 meter dipasang sensor penurunan, di kedalaman sekian dipasang sensor penurunan, di kedalaman berapa ini? Dipasang sensor penurunan, di kedalaman 30 juga dipasang sensor penurunan. Ya. Kalau kita lihat di sini bulan November yang atas turun banyak banget, ya. Turun banyak banget. Yang bawah semakin turun semakin dikit. Ya ini yang ujung 30 meter ini dari dulu nggak turun-turun dari November. Ke bulan Mei yang atas ini yang 0 meter turun jadi 100 mm. Yang sini jadi juga naik, turunnya nambah. Ini turunnya nambah bulan Mei. Bulan Desember nambah lagi. Bulan Juni nambah lagi. Tapi yang bawah di sini tetap tidak turun. Ya. Di bawah sini tetap tidak turun. Di kedalaman 30 meter ini tetap tidak turun, ya. Di sini masih turun. Masih turun terus. Nah, ini mengindikasikan bahwa tanah di sekitar sini turun, ya. Kalau kalian lihat di sini, ya, kalian lihat di sini di kedalaman 30 meteran ini tidak turun, ya, tidak turun. Nah, tidak turun. Nah, saya mau ngasih tahu cerita nih, ya, tidak turun. Ini berarti tanahnya turun ya, tanahnya turun terus ya, tanahnya turun terus beriringan dengan waktu terjadi konsolidasi sehingga tanah turun terus. Efeknya apa? Efeknya kalau kalian bisa menghitung daya dukungnya, ya, ini kan pencatatan ya, dari pencatatan sensor di fondasi, sedemikian rupa kita bisa mencari data asli. Data asli itu apa, Pak? Data asli itu ya bukan data yang kalian hitung, pakai rumus-rumus ini. Bukan data yang kalian hitung pakai rumus ini, tapi data dari sebuah tiang di lapangan yang kita amati, kita kasih sensor sehingga kita bisa mengetahui berapa ininya, kita bisa mengetahui berapa selimut friksinya, kita bisa mengetahui ujungnya karena kita pasang sensor di fondasi itu. Nah, kalau begitu kita bisa nge-track, kita bisa monitor bagaimana sebuah gaya dari struktur didistribusikan dalam tanah. Ya, seperti ini ya. Nah, mau jadi begitu ya. Nah, saya mau kalian lihat ke pena saya di sini. Ya, ini adalah grafik di sebelah sini ya, hubungan antara gaya yang diserap oleh
pondasi atau pondasi daya dukung tanahnya ya terhadap kedalaman. Kalau kalian lihat modelnya seperti ini, modelnya itu kayak kalau kalian lihat di sini ya, kasar-kasarnya itu kalau saya idealisasi modelnya seperti ini. Naik ke atas terus sampai sini turun. Jret. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, lihat nih ya, idealisasi dari grafik ini adalah naik terus baru turun. Jret. Kurang tebal ya. Naik terus baru turun. Jret. Ya kan? Ya dong? Ya dong? Paham dong? Ya enggak? Naik terus. Ya paham enggak? Ayo dibalas. Halo. Ya, naik terus, maksudnya naik terus, net, baru turun. Itu ya, seperti itu ya. Naik terus, baru turun. Nah, graf ini kedalaman ya, sumbu vertikal itu kedalaman ya. Sumbu horizontal itu adalah gaya, beban, ya beban yang beban pada fondasi, ya. Ini naik terus, baru turun. Saya mau kasih tahu kalian idealnya seperti apa. Kalau kondisi ideal itu seperti apa, Pak? Kondisi ideal itu seperti ini. Nah, ini kondisi ideal. Kondisi ideal ya. Kondisi ideal seperti ini. Semua positif. Ya, semua friksi menahan beban, positif. Ya. Jadi di sini kalau kondisi idealnya, kondisi ideal tadi kita grafikkan di hubungan antara pile axial force di sumbu horizontal versus Z kedalaman di sumbu vertikal, maka grafik yang akan kita dapatkan itu seperti ini. Seperti ini. Saya ganti warna dark blue ya. Nih, bakal seperti ini. Seret ke bawah. Nih. Bakal ke bawah gini. Bakal ke bawah seperti ini. Seret. Ya. Ini grafiknya apa, Pak? Ya, ini kalau kondisi ideal bakal ke bawah nih. Seret. Di mana? Di sini ini. Ya, aduh. Sorry. Di mana? Di mana? Lihat, ini penting, ini penting. Coba tolong lihat, ini penting. Di mana sepanjang ini, sepanjang sumbu horizontal ini ya, nilai ini ya, nilai di titik ini ya, nilai di titik ini adalah beban struktur. Beban struktur ini, misalnya sekian ton, itu nilainya akan di sini, ya. Jadi di sini kira-kira 1.750 kN. Itu beban struktur. Beban struktur tadi dihisap oleh tanah. Set. Jadi turun terus. Dihisap oleh tanah. Turun terus sampai pada akhirnya tinggal kira-kira segini. Ini kira-kira 600-an ya. 600-an. Ini 600-an. Nah, jadi 600 diterima oleh bearing ujung, 1.150 diterima oleh selimut. Ya, ini kondisi ideal. Ini kondisi ideal. Nah, kalau sebelah sini, ini kondisi Armstrong, kondisi negatif skin friction. Bebannya cuma segini, beban strukturnya cuma segini, nambah terus. Karena apa? Ya karena negatif skin friction tadi. Sampai suatu titik di mana tanah penurunannya tidak ada ya, yaitu netral point. Netral point di sini. Sehingga di titik itulah mulai muncul positif skin friction. Makanya dia naik lagi. Ini jadi seperti ini. Identik atau sama dengan
yang ideal, yaitu menyerot, menghisap si beban yang ada. Set. Nah, berarti senilai ini ya diterima oleh end bearing. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Halo? Jos nggak? Jos nggak? Diam aja. Ya? Jos ya? Jos ya? Jos. Jos toh? Jos ya? Itu harus kalian pahami. Ya. Makanya saya tadi bilang, jadi musuh karena apa? Ya karena ini nambahin bebannya terus. Malah nambahin beban, malah tambah tinggi bebannya. Seret. Kalau yang kondisi ideal kan, ini mengurangi beban. Set. Positive sign friction. Kita hajar beban yang ada. Beban struktur 1750. Kita hisap dia dengan positive sign friction. Set. Habis itu sign friction-nya udah selesai, dibantu oleh end bearing. Nah kalau ini skin friction-nya Armstrong ini malah membebani, naik terus bebannya, naik. Ya, paham ya? Paham. Asal kalian tahu, umur kalian saya belum tahu beginian, tapi kalian udah tahu. Jadi kalian dos kan bos. Oke ya? Oke kan? Oke kan? Oke enggak? Malah diem. Halo? Oke enggak? Ya, jos kan? Ya. Lanjut ya. Aku punya jam begini nih. Tuh. Ini jamnya keren nih. Coba lihat. Ada lampunya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak jamnya? Tuh. Ya, jamnya belinya di IKEA ini ya. Oke. Kalian tahu nggak? Ada baru nih, ya teknologi baru yang disediakan oleh Zoom. Zoom ya. Zoom menyediakan namanya karena COVID ini ya, menyediakan namanya layanan disinfektan online. Jadi kalian saya semprot-semprot gini kalian nanti bisa langsung bebas COVID. Ya. Oh, gimana? Keren kan? Jadi burung. Nah. Kenapa speechless ya? Nah itu kan langsung ada yang cuci tangan tuh, langsung ada yang gini-gini tuh. Ya siap, keren ya. Ini gratis dari saya ya. Oke, keren kan? Nah, minum dulu. Ayo, minum. Mana minum kalian? Kok nggak ada bahan minum? Mana minum kalian? Ayo minum. Ya. Tos ya. Oke. Lah minum disinfektan, buset tuh orang. Oke. Kita lanjut ya. Bersihin dulu. Nah. Kena mata. Oke, lanjut ya, lanjut. Nah, ini tadi ada yang bilang, Pak, kenapa nggak dikasih gerigi-gerigi toh, Pak? Ya, udah. Jadi intinya itu yang kita inginkan supaya terjadi lebih ada pegangan ya, supaya lebih megang, lebih sedemikian rupa sehingga tanah tersebut tidak menggelindot atau tidak kalau orang Jawa bilang gondeli, megangin ya. Tidak narik ke bawah, tidak terlalu narik ke bawah si fondasi tadi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir negatif skin friction-nya. Yaitu dengan cara menggunakan bitumen. Ini dilapisi bitumen ini. Dilapisi bitumen. Ya, dilapisi bitumen caranya. Di lapangan dilapisi bitumen. Ya.
Tapi paling enak ya, ini mungkin mahal juga ya bitumen ya, paling enak ya kita harus dari desain dari awal bahwa akan terjadi negatif skin friction sehingga kita perhitungkan juga negatif yang terjadi. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini sebenarnya rumus saja, nggak usah dikhawatirkan. Rumusnya ini NO itu di sini. Nah, ini untuk menghitung yang negatif. Untuk yang menghitung negatif itu kita perlu menghitung kalau rumus biasa kan kita ngitung ini ya, si taunya ini ya. Si taunya ini, kalian lihat taunya ini ya, kalian taunya ini aslinya kan dari sini. Dari ini nih. Tau itu nih ya, tau ya, unit skin friction ya. Yang masih perlu dikalikan dengan luas selimut. Ini tau. Nah, di sini kalau negatif skin friction kalian perlu ini ya, taunya ini ya. Taunya ini sorry. Ini untuk kondisi drain ya, untuk kondisi drain. Kalau yang tadi kondisi undrain. Kalau kondisi undrain langsung saja pakai rumus ini ya. Sorry. Alfa kali CU ini kondisi undrain. Undrain sama drain nanti saya ceritakan ya apa itu ya. Ini alfa CU terus pakai rumus yang ini untuk kondisi undrain. Untuk kondisi drain ya, kalian perlu menggunakan ini kita rubah saja menjadi efektif stres dikalikan NO. NO itu apa? NO itu ini. Ya, kalau misalnya tidak kita kasih bitumen ya, untuk sand nilainya sekian, untuk silt nilainya sekian, clay nilainya sekian. Nah, kalau pakai coated pile langsung kita pakai si taunya ini sini sama dengan 0,2. Nah, sekarang saya mau kasih tahu LE-nya apa? LE ini adalah panjang efektif yang terkonsolidasi. Bisanya kita ambil 0,75. Ya. Jadi ini tadi misalnya LC-nya ini 10 meter. Jadi yang kita anggap negatif skin friction itu 7,5 meter ya. 7,5 meter. Ya. Terus yang atas ini juga dianggap mengalami negatif. Ya, negatif ditambah ini LE-nya. Selanjutnya positif. Yang positif ngitungnya sama seperti yang kemarin ya. Oke. Udah. Nah, sekarang drain sama undrain. Drain sama undrain itu apa, Pak? Ya. Drain sama undrain itu apa? Drain sama undrain. Sekarang kalau kita mau kembali ke masa lalu. Bukan kembali ke masa lalu. Kembali ke dengar ini ya, dicatat ya. Kembali ke ya, ini yang alfa, sorry. Ini semestinya delta Z-nya ini di luar, ya salah ini. Delta Z-nya ini mestinya di luar, sehingga rumusnya ekivalen dengan yang ini, ya. Salah ini. Delta Z-nya mestinya di luar. Ya, delta Z-nya mestinya di luar sini. Ya, salah. Ya, paham ya? Sekarang kondisi undrain sama drain. Ini perlu kita kembalikan ke sini lagi. Perlu kita kembalikan ke sini lagi. Ya. Ini perlu saya kembalikan ke sini lagi ya, teman-teman. Ya, di sini
cara menghitung fondasi ultimate ini ya bisa berbagai cara. Yang diajarkan di kelas ini menggunakan alpha method, alpha ya. Makanya kalian ketemu nih alpha. Alpha itu apa, Pak? Merubah kohesi menjadi adhesi. Alpha method merubah kohesi menjadi adhesi. Alpha method. Di kelas ini juga diajarkan di kelas ini juga diajarkan menghitung daya dukung tanah, daya dukung fondasi. Bentar ya. Mana ya? Ini kelihatan nggak presentasinya? Ya. Dihitung juga cara menghitung fondasi daya dukung menggunakan rumus-rumus empiris. Rumus empiris itu menggunakan data-data ini, SPT ini, ya. SPT, 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 SPT. Ini pun juga dari SPT ya, karena kan C-nya kita ambil dari 6N, 5N, 10N, semua cara ini jadi kombinasi antara alpha method dan juga empiris lapangan. Nah, satu metode lagi disebut beta method, metode beta. Ya, kalau ini alpha, satunya lagi itu beta. Beta di sini tidak disampaikan. Tapi intinya begini, alpha method itu mudah karena apa? Karena dia adalah dicatat ya ini di sini nggak ada. Alpha method itu adalah metode total stress. Total stress itu gimana, Pak? Ya begini, seperti kita ketahui toh dulu bahwa sebenarnya yang mempengaruhi perilaku tanah itu adalah tegangan efektif. Paham toh? Masih ingat kan ya? Total stress sama dengan efektif stress ditambah tekanan air pori. Ingat nggak? Ingat ya? Ya. Nah, masalahnya kadang-kala kita itu susah untuk mengetahui berapa nilai U-nya itu. Ya. Kalau kita nggak tahu nilai U-nya berapa, ya bagaimana kita mau mengetahui berapa, mau tahu efektif stresnya gimana? Kalau total stres relatif bisa kita hitung dengan mudah. Cuma kita nggak tahu kontribusinya air berapa, kontribusinya efektif stres berapa. Sehingga kita nggak bisa tahu efektif stresnya. Kita bisa dengan mudah menghitung total stresnya. Makanya relatif di sini diajarkannya alpha method karena relatif lebih mudah untuk mencari alfanya berapa. Karena dia berdasarkan total stress method. Kalau beta, beta itu relatif ke arah efektif stress method. Jadi kita harus tahu kondisi-kondisi efektifnya seperti apa. Makanya di sini relatif susah. Kalau alfa mudah, makanya alfa itu total stress atau undrained. Makanya di sini kalian pakai C-nya CU, ya, C-nya CU. Nah, kalau beta method itu kondisinya drain, ya. Jadi di situ cukup kalian ketahui itu saja. Di praktis pun di Indonesia lebih banyak menggunakan alpha method, ya. Jadi untuk kalian kerja nanti, kalian bukan cuma ya, maksudnya senjata kalian ini saja itu sudah bisa menghasilkan sesuatu. Toh, yang kalian hitung ini adalah estimasi, bukan yang asli. Ya, real bearing capacity dari fondasi dalam bisa hanya dan bisa kita dapatkan melalui load test atau uji pembebanan. Ya, ini semua yang ada di layar ini
adalah estimasi atau pendekatan, bukan real. Jadi kalau kalian hitung, misalnya dapat 10 ton, kemudian di load test dapatnya 7,5 ton, dapatnya 5 ton, dapatnya 6 ton, nggak usah malu. Ini adalah pendekatan, ya. Dan yang benar yang dari uji pembebanan. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Bisa toh? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke. Jadi tadi khusus untuk yang negative skin friction juga ditampilkan bahwa ada cara perhitungan alternatifnya menggunakan menggunakan drain. Ya, ini yang kalau di positive skin friction itu adalah bisa disebut beta. Bisa disebut beta method. Ya. Ini di sini yang undrain adalah kondisi alpha ya atau undrain atau total efektif atau total stress. Sedangkan ini disebut drain atau beta method atau apa namanya efektif stress ya. Oke. Jadi NO ini yang biasanya disebut beta itu ya. NO ini yang biasanya disebut beta. Oke. Nah, jadi cara ngitungnya efektif, cara ngitungnya negative skin friction yang paling utama pastikan bahwa terjadi penurunan tanah, khususnya konsolidasi. Jika sudah tahu seperti itu, paling gampang ngamatinya adalah ada timbunan, ada tanah lunak yang mengalami konsolidasi. Itu bisa dipastikan kita akan memiliki negative skin friction. Cara kedua adalah tentukan lapisan yang paling dalam yang mengalami konsolidasi. Ya. Jadi kasar-kasarnya kalian mesti harus melakukan perhitungan konsolidasi. Misalnya tanahnya berlapis, di bawah ini lagi, di bawah ini nanti lagi ada di bawah tanah yang ini ya, ada tanah lunak lagi. Itu harus kalian hitung sedemikian rupa dengan beban fill material ini kalian cek di sini masih mengalami penurunan atau tidak. Jika masih mengalami penurunan, LE-nya ini ya nambah, ya nambah sampai bawah, ya. Jadi tadi ada pertanyaan, Pak, kalau di bawah fondasi yang ujungnya ini mengalami negatif skin friction gimana? Yaitu kebodohan kita karena gagal mengantisipasi bahwa di bawah sini masih terjadi penurunan. Makanya sejak awal kita antisipasi, wah di bawah sini masih ada negatif skin friction kira-kira. Makanya jangan ditaruh ujung fondasi ini di situ, harus kita dalemin lagi. Paham ya? Nah, ya ini berarti ada salah. Mana ini? Nah, ini berarti balik ini, ya. Ini LE sama dengan 0,75 LC. Ya. Kebalik ini, balik. Betul kebalik. Efektifnya lebih pendek. Ini kebalik ini. Jadi yang salah dari sini adalah ini sama ini tadi. Ini ya, sama delta Z ini. Ya. Paham ya? Nah, jadi kebodohan kita jika kita menaruh tiang di sini padahal bawahnya masih negatif skin friction, ya. Kebodohan kita yaitu kalau semua negatif skin friction malah ini kita naruh fondasi nggak ada gunanya, ya. Paham ya? Tahu kok kenapa nggak ada gunanya? Karena ini naik terus ini, naik terus, ya, nggak berhenti, ya. Paham ya? Oke. Jadi kalau udah tahu, terus kita tentukan LE-nya berapa. Jadi apapun yang masih di atas negative skin friction, pasti akan ikut turun. Kasar-kasarnya seperti ini. Ya. Makanya kita harus atasi dari awal, harus kita antisipasi. Tanah lunaknya di mana. Jadi seperti ini misalnya ya. Misalnya seperti ini. Ya. Misalnya mana?
Misalnya nih ya, lihat ya, lihat nih. Misalnya sini ya. Ya, kalian jangan bearingnya jangan di sini. Bearing jangan di sini karena apa? Kalau ini mengecil, kalau ini mengecil karena konsolidasi, ya pastilah otomatis atas ini semua ikut tarik ke bawah. Paham kan? Ya. Kalau ini mau ini sekeras apa, mau ini besi yang tidak bisa berdeformasi sekalipun, kalau tempat dia berdiri itu lunak terus mengecil, pasti yang bawah ini ketarik ke bawah. Ya toh? Ya toh? Ya toh, berarti Armstrong ini meskipun dia tanah kuat bisa membuat dia negatif juga. Ya. Jadi pastikan itu. Nah, ini pun kalau lunak, segini lunak, waduh. Cek dengan perhitungan konsolidasi apakah masih mengalami penurunan di sini atau tidak. Ya. Kalau di sini sudah tidak mengalami penurunan ya aman ditaruh di sini. Tapi kalau di sini masih turun, bisa amsyong. Ya. Oke. Oke. Nah, lihat nih ya. Lihat. Lihat nih ya. Oke. Tadi kita sudah belajar negatif. Sekarang tarik. Ini tekan udah ya, tekan ya. Tekan yang ideal udah ya. Tekan ideal. Ada juga tekan yang diganggu oleh negatif skin friction. Sekarang tarik. Tarik lebih gampang. Tarik itu gampangnya gimana? End bearing nggak usah kita hitungin. Terus habis itu friksi kita kali 0,7. Dan kita ditambah beban berat tiang. Udah itu aja, lebih gampang. Jadi rumusnya, jadi kalau kalian sudah punya hitungan yang positif semua, yang ideal, untuk menghitung tarik, end bearingnya dicoret, diganti berat tiang, friksinya dikali 0,7. Udah, beres. Gampang izin tarik itu. Ya. Horizontal. Ini yang susah horizontal. Ya. Susah horizontal tuh. Ntar kita belajar nanti aja, kita belajar yang tekan-tekan dulu aja ya. Yang aksial dulu. Ini susah. Apaan nih? Apa ini? Oke. Oke, jadi gini ya. Tekan beres. Untuk satu tiang, tekan beres. Untuk cabut atau tarik atau pull out, tarik, cabut, beres. Ya. Ini lateral. Lateral kita akan belajar. Sini. Ya kalau kalian lihat, ya. Ada gedung. Ini gedungnya ya. Gedung ini yang kalian tahu beban-bebannya, kita anggap yang di bawah tanah ini semuanya kita pisahkan antara gedung dan juga basement dan fondasi. Nah, kalau kalian lihat di sini, karena misalnya yang menyebabkan beban horizontal itu adalah gempa misalnya ya, gempa, sehingga di bawah di sini kita bagi dua. Ini ada gaya-gaya yang bekerja di sini. Ini akhirnya bisa kita jadikan beban-beban di tiang, di fondasi. Nah, ini nanti gempa ya, gempa ada gempa rencana, ada gempa kuat, itu apa nanti kita pelajari di kelas dinamik, di kelas gempa. Tapi intinya
Di sini adalah beban gempa menghasilkan gaya lateral. Ya, ini ada persyaratan kalau gempa rencana. Sorry, sebentar. Pusing aku nih. Bentar, ini nggak perlu. Gini aja. Sorry. Ini lihat nih ya. Kalau, sorry, ini kita ngomong lateral. Nah, itu bukan itu kelas fondasi lanjut, basement. Kalian hitung fondasi binder dulu ya. Ntar ya, nanti. Ntar nih, lihat nih. Oke. Kalau kalian desain untuk mencari berapa target Q-allowable yang dibutuhkan, baik untuk itu tarik dan tekan, maka yang kita lakukan adalah menggunakan beban-beban dari struktur, ya, beban dari struktur. Sekian, beban dari strukturnya 10, makanya kita harus 10 ton terus kita akomodasi dengan berapa jumlah tiangnya, berapa ukuran tiangnya. Ya. Kalau horizontal, kalau di sini ya, kalau tekan atau tarik aksial berdasarkan nilai beban yang harus dihadapi. Kalau horizontal itu karena kita tergantung dari deformasi yang diizinkan. Jadi bukan tadi kayak misalnya, kita harus menangani beban sekian, maka kita harus fondasinya dengan kapasitas sekian, harus kita kalikan sekian. Itu enggak. Kalau horizontal enggak seperti itu. Kalau horizontal tidak seperti itu. Horizontal itu berdasarkan izin defleksi. Ya. Bukan berdasarkan beban struktur yang harus kita tangani. Ya, memang dari beban struktur yang kita tangani, tapi berapa yang terjadi defleksinya. Jadi misalnya beban aksialnya, beban horizontalnya 10 ton, tapi lateral yang terjadi ini masih memenuhi persyaratan, jadi ya masih oke beban horizontal tersebut. Jadi kalau horizontal intinya harus dikaitkan dengan defleksi yang terjadi. Ya. Ini yang terjadi berapa itu yang disyaratkan. Yaitu di sini kalau gempa rencana 6 mm, kalau gempa kuat 12,6 mm. Itu nanti lateral kita pelajari nanti ya. Saya lebih fokus di aksial. Jadi kalau sorry itu. Ya. Jadi kalau aksial lateralnya, aksial bebannya berapa kita hitung, kalau sudah oke, ya oke. Nanti masalah settlement kita hitung terpisah. Tapi kalau horizontal ini harus kesatuan, ya. Horizontal itu harus satu kesatuan. Oke. Jadi kalau horizontal harus satu kesatuan, kita hitung barengan dengan beban horizontal sekian, berapa defleksi yang terjadi? Lebih satu kesatuan daripada si aksial, vertikal, tekan dan tarik. Nanti kita pelajari. Oke. Jadi kalau ini sekarang kita belajar ke grup ya. Grup tiang. Grup tiang gampang. Selama kalian sudah belajar yang aksial-aksial single atau tunggal tadi, untuk berjalan ke sini lebih gampang. Ya, saya cuma mau kasih tahu kalau bahwa nggak mungkin tiang itu dipasang tunggal, jarang. Kecuali fondasi tiang pancang untuk tiang bendera, mungkin cuma satu nggak apa-apa. Ya, tiang listrik itu juga biasanya cuma satu, tiang listrik. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan gedung nggak mungkin satu lah ya. Pasti kita akan install atau kita desain sebagai group file. Siapa sih ini? Nakal banget, main coret-coret aja. Oke. Ya. Nih, lihat nih. Sebuah contoh dari gedung perkantoran, gedung bertingkat. Di sini yang gambar-gambar yang ini kolom.
kolom. Nah ini ada jarang-jarang, tapi ini ada fondasinya, fondasi tunggal nih katanya. Ya tapi jarang ya. Bagian besar dia pakai group file. Jadi satu tiang ini ditangani oleh 1, 2, 3, 4, 5, 8 file. Ini ada grup kolom yang aneh seperti ini core ya mungkin ya. Core ya. Jadi banyak fondasinya. Nah ini kalau kalian sudah menggabungkan beberapa jenis tiang, maka yang terjadi akan ada interaksi antara tiang satu dengan tiang lainnya. Ya, katakanlah tadi cuma tiang tunggal. Kalau dia tuh cuma satu biji doang ini, maka si kue ini, ya, si lingkaran ini lingkaran stres apa ya namanya ya? Ini karena ada beban ini, karena ada tiang ini, maka tanah segini ini terpengaruh oleh tekanan dari si pile tersebut. Ya, kalau cuma satu, maka ya satu biji doang. Tapi ketika ada dua, maka ada shadowing effect atau efek bayangan. Shadowing effect ya, itu apa ya ini? Ya ini di sini irisan yang tadinya bisa bebas ikut terganggu oleh tiang sebelahnya. Ya, jadi intinya kalian kira dengan menambah tiang maka kapasitasnya akan 2 kali. Belum tentu. Kalau jaraknya terlalu dekat, maka irisan ini akan semakin membesar. Ya toh? Ya enggak? Ya enggak? Irisan ini akan semakin membesar. Ya toh? Ya. Jadi semakin dekat jarak tiang ini, akan semakin besar irisannya ini. Sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa dua tiang ini akan menjadi 2 kali kekuatannya. Karena keganggu. Ya. Makanya ada efisiensi. Efisiensi itu gimana? Lihat nih. Wah, ini keganggu nih, sini keganggu. Sini keganggu. Keganggu. Maka tidak akan efisien. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya bahwa untuk menerima beban sebesar ini satu tiang itu nggak mungkin bisa. Harus kita kalikan harus kita tambahkan teman yang lain. Tapi penambahan teman itu efek sampingnya adalah ini tadi adanya area-area yang terganggu oleh beberapa tiang. Sehingga kita tidak bisa menggunakan kapasitas tiang itu menjadi 100%. Dia akan turun kapasitasnya. Itu yang disebut efisiensi. Nah, di sini lihat nih. Dokumen dari Naval ya. Naval dokumen ini semakin jauh spasi antara tiang, maka efisiensinya makin mendekati 100%. Ya, akan mendekati 100%. Maksudnya ini gimana, Pak? Misalnya kita ambil contoh. Ini untuk tiang. Dari sini ya. Dari sini untuk tiang yang panjangnya sama dengan 24 kali diameter tiang. Jika kita punya 3 kali 3 file group, 3 kali 3 itu gimana? 3 kali 3 itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Simetris ya. Dipasang 3 kali 3. Maka jika spasi center to center antara tiang ya, spasi center to centernya itu 2 meter, kita tarik ke atas, lihat sini, berarti efisiensinya cuma 0,64 atau 64%. 64% ya, 64%. Jadi ini kalian misalnya punya satu tiang kapasitasnya A, kapasitas satu tiangnya itu A, maka kapasitas 3 kali 3 file group ini adalah 3 kali 3 kali A dikali 64%. Ya, ada diskon. Ya, dia nggak bisa 3 kali 3 kali A. Kalian bisa 3 kali 3 kali A itu kalau jarak spasinya gede banget.
Ya, ini kan makin lama makin dekat 90%. Ya, makin lama makin dekat 90%, makin lama makin dekat 1. Paham ya? Paham ya? Dan lagi juga selesai nih. Paham ya? Paham ya? Pak. Oke, Pak. Jadi semakin dekat antara tiang butuh efisiensi. Ya udah, ini hari ini selesai sampai sekarang, ini nanti bakal banyak waktu untuk minggu depan ya. Jadi ini salah satu cara ngitung efisiensi tiang. Besok minggu depan kita lanjutkan tentang grup tiang. Jadi hari ini kita, oh ya penting itu, lihat nih, kalau kejauhan ada ruginya enggak? Nah masalahnya area kita itu kan terbatas, ya. Kita nggak bisa ngasih spasi yang gede-gede karena area kita terbatas. Tanahnya juga bukan tanah kita. Tanah di sini bukan tanah kita, tanah di luar. Ya, tanah di sini bukan tanah kita. Kalau mau lebih lebar-lebar bisa, tapi tanah di sini bukan tanah kita. Ya. Jadi begini. Ini tadi, oh ya ini untuk 9 kali 9. Sorry, jadi kita tadi pakai yang grafiknya sepertinya pakai yang ini, ya. Sorry saya salah, ya benar. Tadi pakai cara pakai yang ini. Ya pakai yang ini. Jadi tadi kira-kira kapasitasnya 0,73-an lah ya. 0,73-an. Ini kapasitasnya jadi 0,73-an atau 0,72 ya. Salah ini. Salah ya. Ya. Jadi ini buat area yang salah satu cara aja dari nafas dokumen. Nanti ada cara lain yang lebih enak. Ya. Jadi di sini kenapa kita tidak bisa lebar-lebar? Kalau lebar-lebar bagus, efisiensi 100%. Tapi masalahnya tanahnya bukan tanah kita. Tanah kita cuma terbatas. Ya. Paham ya? Kalau dekat-dekat, amsyong. Percuma kita nambahin banyak tiang. Kalau misalnya efisiensinya cuma 30%. Ya, percuma. Jadi harus kita optimasikan. Oke ya, untuk hari ini cukup sekian. Ini rekaman akan saya upload. Ya, oke. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan lagi. Semoga sehat semua ya. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Sampai ketemu. Dadah, Bapak. Oke. Ya, Pak. Jangan nakal ya. Ya. Dadah. Semoga sehat selalu. Jangan nakal. Yeay. Oke.